Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan materi ilmu gizi. Sebelum ke pembahasan materi, perkenalkan, nama saya Ariki Yulian dengan nomor RPM 41182191240110 dan ada teman saya Andrew Rabiansa dengan NPM 41182191240088. Dan saya Abu Rijal dengan NPM 418219244118. Dan saya Muhammad Haidar Oliver Manisa dengan NPM 41182191240117. Sekarang langsung ke pembahasan materi. Yang pertama, pentingnya protein. Protein adalah makronutrien esensial yang berperan dalam pertumbuhan, perbaikan sel dan fungsi biologis tubuh lainnya. Memahami pentingnya protein dalam diet sehat adalah langkah awal untuk mencapai kesehatan optimal serta menjaga keseimbangan gizi yang diperlukan tubuh kita. Dengan mencukupi kebutuhan protein, kita mendukung kesehatan otot, tulang, dan sistem biologis lainnya sehingga meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Pengertian dan fungsi protein. Protein adalah senyawa organik kompleks yang tersusun atas asam amino yang saling berikatan melalui ikatan peptida. Protein merupakan salah satu dari 3 makronutrien utama selain karbohidrat dan lemak yang sangat dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan fungsi metabolisme. Secara kimia, protein tersusun dari unsur karbon bisa dengan C, hidrogen bisa dengan H, dan oksigen bisa dengan O, dan nitrogen dengan N, serta kadang mengandung sulfur atau S dan fosfor bisa dengan P. Tubuh manusia tidak dapat menyimpan protein seperti halnya lemak dan karbohidrat, sehingga asupan protein harus diperoleh setiap hari dari makanan yang seperti daging, ikan, telur, susu, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Selanjutnya, struktur kimia protein berupa asam amino dan rantai polipeptida. Protein terdiri dari asam amino yang bergabung membentuk rantai polipeptida, menghasilkan struktur yang esensial bagi fungsi biologis tubuh. Struktur kimia protein tersusun dari rantai panjang asam amino yang terikat oleh ikatan peptida atau CO NH, dan setiap asam amino memiliki gugus amina dan juga bisa disebut dengan NH 2 kuadrat, gugus karboksil atau COOH, atom hidrogen, dan rantai samping bisa disebut dengan R. Yang menentukan jenis asam amino, struktur protein terbagi menjadi 4 tingkat. Yang pertama primer dengan urutan linear asam amino, yang kedua sekunder dengan lipatan seperti A helix dan disit. Yang ketiga tersier, bentuk 3 dimensi hasil interaksi antar rantai samping. Berikutnya kuarternya, berupa gabungan beberapa rantai polipeptida menjadi satu protein fungsional. Klasifikasi protein berdasarkan sumber. Protein hewani berasal dari sumber seperti daging, ikan, telur, dan produk susu. Contoh makanan ini mengandung semua asam amino esensial yang diperlukan tubuh. Di sisi lain, protein nabati berasal dari kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayur serat. Meskipun kurang mengandung beberapa asam amino esensial, kombinasi yang tepat dapat memenuhi kebutuhan gizi. Memahami perbedaan ini penting untuk pola makan yang sehat dan seimbang. Perbandingan protein hewani dan nabati. Yang pertama, protein hewani umumnya lebih lengkap dalam asam amino dibandingkan protein nabati. Yang
pilihan protein yang bervariasi dari kedua sumber membantu memastikan asupan nutrisi yang optimal. Selanjutnya, protein esensial dan non esensial. Esensial adalah asam amino esensial tidak dapat diproduksi tubuh dan harus diperoleh dari makanan, contohnya termasuk lisan dan nutrien, penting untuk pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan. Non esensial adalah asam amino non esensial dapat diproduksi oleh tubuh sendiri, contohnya meliputi alamin dan asparagin yang berperan dalam metabolisme dan fungsi seluler yang optimal. Manfaat protein bagi kesehatan: pertumbuhan otot. Protein mendukung pertumbuhan otot dan kekuatan tubuh, kesehatan tulang, memperkuat tulang dan mencegah osteoporosis. Fungsi sel: protein diperlukan untuk perbaikan dan pembentukan sel. Nutrisi seimbang: menjamin asupan gizi seimbang dalam pola makan. Selanjutnya, kebutuhan protein harian. Usia: kebutuhan protein bervariasi berdasarkan usia. Anak-anak dan remaja memerlukan lebih banyak untuk pertumbuhan, sementara orang dewasa memerlukan cukup untuk pemeliharaan massa otot. Jenis kelamin: pria umumnya memerlukan lebih banyak protein dibandingkan wanita karena massa otot yang lebih tinggi serta tingkat metabolisme yang berbeda dalam aktivitas fisik sehari-hari. Tingkat aktivitas: orang yang aktif sedang secara fisik atau atlet membutuhkan protein tambahan untuk memperbaiki otot dan mendukung pemulihan. Berbeda dengan mereka yang kurang bergerak. Sumber makanan: mengkonsumsi sumber makanan kaya protein seperti daging, ikan, telur, dan kacang-kacangan membantu memenuhi kebutuhan protein harian dan mendukung kesehatan secara keseluruhan. Selanjutnya, sumber protein berkualitas tinggi. Yang pertama, telur. Telur mengandung asam amino lengkap dan nutrisi. Selanjutnya, susu. Susu sumber kalsium dan protein tinggi untuk tubuh. Selanjutnya, kacang kedelai. Kacang kedelai protein nabati dengan kualitas sangat baik. Selanjutnya, legum. Legum menyediakan serat dan protein yang beragam. Dampak kekurangan protein pada kesehatan: malnutrisi protein. Kekurangan protein dapat menyebabkan kondisi malnutrisi seperti kwashiorkor yang berdampak serius pada pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Selanjutnya, gejala umum. Gejala kekurangan protein mencakup kelemahan otot, rambut rontok, serta gangguan pertumbuhan yang dapat mengganggu kualitas hidup secara keseluruhan. Selanjutnya, kelompok rentan. Penting untuk mencegah kekurangan protein, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan orang tua yang membutuhkan asupan gizi optimal. Selanjutnya, risiko kesehatan dari konsumsi protein berlebih. Yang pertama, gangguan ginjal. Konsumsi protein yang berlebih dapat menyebabkan tekanan tambahan pada ginjal, berisiko gangguan fungsi ginjal akibat kelebihan urea yang harus disaring oleh tubuh. Selanjutnya, penyakit kardiovaskular. Diet tinggi protein, terutama dari sumber hewani, dapat meningkatkan risiko penyakit jantung akibat tingginya lemak jenuh yang sering menyertainya. Selanjutnya, batas konsumsi aman. Ahli gizi merekomendasikan agar asupan protein tidak melebihi 2 gram per kilogram berat badan untuk menghindari komplikasi kesehatan jangka panjang. Selanjutnya, pendekatan vegetarian dan vegan. Yang pertama, sumber protein. Tahu kaya akan protein nabati dan serat. Selanjutnya, nutrisi seimbang. Tempe menggunakan protein dan probiotik baik. Selanjutnya, variasi diet. Kacang-kacangan menyediakan berbagai asam amino esensial. Selanjutnya ada protein dan olahraga. Pertama ada performa optimal, yang kedua ada pemulihan cepat, yang ketiga ada pertumbuhan otot, dan yang keempat energi berkelanjutan. Pertama, performa optimal. Performa optimal adalah sumber protein mendukung perbaikan otot setelah latihan. Kedua, pemulihan cepat, bisa dengan nutrisi tepat mempercepat proses pemulihan pasca olahraga. Ketiga, pertumbuhan otot, dengan protein penting untuk
makan seimbang, mendukung pertumbuhan dan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Kesimpulan, pentingnya protein dalam diet seimbang dan sehat. Protein adalah komponen penting dalam setiap sel tubuh yang berfungsi tidak hanya sebagai pembangun jaringan, tetapi juga sebagai pengatur metabolisme, pelindung dan sumber energi cadangan. Kekurangan protein dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan dan mudah lelah dan menurunkan daya tahan tubuh. Ya, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Silakan kami membuka sesi tanya jawab. Jadi, oke teman-teman, jadi saya ingin bertanya nih, bagaimana cara Oke, siap. Bagaimana? Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Desta Iwan Firmansyah dengan nomor SOM 0091. Baik, pertanyaannya adalah bagaimana cara tubuh memanfaatkan protein ketika asupan karbohidrat dan lemak sangat rendah? Bagaimana cara tubuh memanfaatkan protein ketika asupan karbohidrat dan lemak sangat rendah? Dan lemak sangat Rendah. oke. Oke, cukup dari saya Desta. Assalamualaikum. Siapa lagi? Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Mas Gaziat. Kan protein itu berperan dalam membangun otot ya. Bagaimana caranya? Nah, itu aja. Protein apa tadi? Berperan dalam membangun otot. Bagaimana caranya? Berperan dalam membangun otot, bagaimana caranya? Selanjutnya, ya. Perkenalkan, nama saya Eli Ramadan. Izin bertanya, bagaimana tubuh menggunakan protein untuk menghasilkan energi ketika kekurangan karbohidrat? Oh iya. Bagaimana tubuh menggunakan protein untuk menghasilkan energi ketika kekurangan karbohidrat? Menggunakan protein Untuk menghasilkan energi ketika kekurangan karbohidrat. Siapa lagi? Bisa deh. Tadi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Di sini wabarakatuh. saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Desta. Siap. Bagaimana cara tubuh memanfaatkan protein ketika asupan karbohidrat dan lemak sangat rendah? Benar sekali. Bagus. Bagus, cukup. Cara tubuh memanfaatkan protein saat karbohidrat dan lemak rendah. Yang pertama bisa dengan protein dipecah menjadi asam amino dari makanan atau otot. Lanjut Kang. Nah, yang kedua dengan asam amino digunakan untuk membuat glukosa melalui gluconeogenesis di hati dan ginjal karena tubuh tetap butuh energi terutama untuk otak. Yang ketiga bisa dengan gugus amin dibuang sebagai urea, sisanya masuk ke jalur energi siklus Krebs untuk menghasilkan ATP. Jika berlangsung lama, otot menyusut, tubuh lemah dan fungsi organ terganggu.
Cukup, terima Mana, kasih. Kak? Saudara Desta. Oh, cukup sekali. Bapak Riki, terima kasih. Ya, selanjutnya. Maaf, saudara Aika, tolong ulangi pertanyaannya. Kan otot itu berperan untuk otot itu berperan otot. Iya. Nah, itu bagaimana caranya? Kalau dalam pertumbuhan otot. Ya, bagaimana caranya protein itu bisa membantu pertumbuhan otot itu? Ya, saya akan menjawab dari saudara Aska yang bagaimana intinya bagaimana cara dalam pertumbuhan otot. Ya, pertumbuhan otot atau dikenal dengan hipertrofi otot terjadi ketika otot diberikan stimulasi yang cukup melalui latihan kekuatan, nutrisi yang tepat dan pemulihan yang baik. Ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam proses ini. Berikut langkah-langkah utama yang dapat membantu dalam pertumbuhan otot. 1. Kita sering latihan kekuasaan, latihan beban atau disebut resistance training. Kunci untuk merangsang pertumbuhan otot. Beberapa prinsip utama dalam latihan untuk adalah meningkatkan intensitas latihan secara bertahap, baik itu dengan menambah beban, jumlah set atau repetisi untuk membantu memberikan tantangan yang terus-menerus bagi otot untuk berkembang. Selanjutnya untuk biasanya memerlukan waktu istirahat sekitar 60-96 detik antar set efektif untuk hipertrofi. Macam-macam untuk melatih otot dari berbagai sudut untuk memastikan bahwa semua bagian otot mendapatkan stimulasi yang cukup. Gimana, saudara Aika? Cukup? Oke, ya cukup. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Diki. Bagaimana tubuh menggunakan protein untuk menghasilkan energi ketika kekurangan karbohidrat? Nah, saya akan menjawab ketika tubuh kekurangan karbohidrat, tubuh akan menggunakan protein dan lemak sebagai sumber energi alternatif. Berikut adalah prosesnya. Gluconeogenesis. Contohnya pengurangan protein. Tubuh memecah protein menjadi asam amino. Selanjutnya ketosis. Contohnya pengurangan lemak. Tubuh memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Proses lainnya, contohnya penggunaan asam amino. Asam amino dapat digunakan langsung sebagai sumber energi oleh otot. Dengan demikian, tubuh dapat menggunakan protein dan lemak sebagai sumber energi alternatif ketika kekurangan karbohidrat. Namun, perlu diingat bahwa penggunaan protein sebagai sumber energi dapat menyebabkan kehilangan massa otot jika tidak diimbangi dengan asupan protein yang cukup. Gimana? Sudah Niki? Cukup. Ya, bila takutnya dari teman-teman mau yang menambahkan jawaban dari kita, oke. Kamu mau nanya maksudnya? Ya, Sorry. nanti belum Ya. kedua itu. Oke. Takutnya ada teman-teman yang belum buat jawabannya mau yang menambahkan? Ada nggak? Mungkin menurut saya cukup ya karena sudah spesifikasi sekali. Oke, dan sekarang ke ada dua. Ada, ya saya lagi. Ya, siapa yang mau bertanya? Saya, Pak. Pertama, Ali. Apa Ali? Perkenalkan nama saya Imam Ghazali. Saya ingin bertanya tentang apa motivasi utama seseorang memilih untuk menjadi vegetarian dan vegan. Apa motivasi utama seseorang memilih menjadi vegan dan vegetarian? Apa motivasi? Apa motivasi seseorang memilih untuk menjadi vegetarian dan vegan? Vegetarian Dan vegan. dan vegan. Iya. Terima kasih. Enggak, selanjutnya. Ada lagi enggak? Enggak ada. Dosa. Bu. Gimana? Ayo, silakan. Bentar, mau cek dulu nih. Sebentar. Ya, lama. Apa? Satu. Tiga. Jelaskan. Perkenalkan nama saya Muhammad Wahyudi. Izin bertanya ya. Ini apa namanya? Jelaskan peran protein dalam proses penyembuhan luka. Apa? Jelaskan peran penting protein dalam proses penyembuhan luka. Peran penting protein dalam proses penyembuhan luka. Oke. Terakhir. Satu.
Terangkan langsung ke berita NPM 008 kan tentang proteinnya. Pertanyaan saya, apakah terlalu banyak protein buruk bagi tubuh? Apakah terlalu banyak protein Terlalu banyak. buruk bagi tubuh? Apakah terlalu banyak protein bagi tubuh? Buruk bagi tubuh. Bagi tubuh. Apakah terlalu banyak protein buruk bagi tubuh? Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Alif. Apa motivasi utama seseorang memilih untuk menjadi vegetarian dan vegan? Ya. Nah, ini akan menjawab. Yang pertama, bisa dengan alasan kesehatan. Ingin hidup lebih sehat, menurunkan resiko penyakit seperti obesitas, diabetes, hipertensi atau kolesterol tinggi, merasa tubuh lebih ringan, bertenaga atau sistem pencernaan lebih baik. Yang kedua, bisa dengan kepedulian terhadap hewan, bisa dengan menolak kekerasan terhadap hewan dari industri peternakan yang dianggap menyiksa. Yang kedua, bisa dengan vegan, lebih ketat karena tidak hanya tidak makan daging, tapi juga menghindari produk hewan seperti susu, telur, dan madu. Yang ketiga, bisa dengan perhatian pada lingkungan hidup, perhatian pada lingkungan. Produksi daging menghasilkan gas rumah kaca, penggunaan air dan deforestasi. Mereka ingin mengurangi jejak karbon dan menjaga bumi. Keempat, kepercayaan atau spiritual. Beberapa agama atau kepercayaan mengajarkan untuk tidak membunuh makhluk hidup. Misalnya ada agama Hindu dan Buddha. Untuk menjaga kesucian tubuh dan pikiran. Yang kelima, dengan gaya hidup dan etika pribadi. Merasa pola makan ini lebih selaras dengan nilai moral, kesederhanaan atau keseimbangan hidup, pengaruh keluarga, komunitas atau tren gaya hidup. Ya, sekian penjelasan dari saya. Gimana saudara Ali? Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Wahyu tentang menjelaskan peran protein dalam proses penyembuhan luka. Ya, jawabannya adalah peran protein dalam penyembuhan luka ada 4 bagian. Yang pertama, pembentukan kolagen. Protein kolagen merupakan komponen utama jaringan ikat yang membantu memperkuat jaringan luka. Yang kedua, pengaturan inflamasi. Protein antiinflamasi membantu mengurangi peradangan dan mempercepat proses penyembuhan. Yang ketiga, pembentukan jaringan baru. Protein membantu membentuk jaringan baru dan mempercepat proses penyembuhan luka. Yang keempat, pengaturan sel. Protein membantu mengatur aktivitas sel yang terlibat dalam proses penyembuhan luka. Ya, dengan demikian protein memainkan peran penting dalam proses penyembuhan luka dan membantu mempercepat proses penyembuhan. Pastikan untuk mengkonsumsi protein yang cukup untuk mendukung proses penyembuhan luka. Ya, bagaimana jawabannya? Sudah puas? Ya. Thank you. Nanti dia bertanya menjawab pertanyaan untuk saudara Kevin. Apakah terlalu banyak protein buruk bagi tubuh? Jelas. Dampaknya itu beban pada ginjal. Konsumsi protein berlebihan dapat meningkatkan beban kerja ginjal. Kedua, dehidrasi. Protein membutuhkan lebih banyak air untuk diproses. 3, kenaikan berat badan. Protein yang tidak digunakan oleh tubuh dapat diubah menjadi lemak. Kekurangan nutrisi lain, fokus pada protein berlebihan bisa menyebabkan kekurangan asumsi nutrisi lain seperti karbohidrat, lemak, serat, vitamin dan mineral. 5, masalah pencernaan. Konsumsi protein yang terlalu tinggi bisa menyebabkan masalah pencernaan seperti sembelit atau perut kembung. Gimana nih? Cukup. Oke, sesi tanya jawab sudah selesai dan penyampaian materi sudah selesai. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikan materi.
Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.